Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wa bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang sababun nuzul subuh ini, insyaallah surah As-Saff. Surah As-Saff yang secara bahasa artinya barisan. Langsung surah As-Saff ayat 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Baik, saya baca dulu nih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Cuma kita tidak mengetahui tasbih mereka. Ada yang memaknai tasbih di situ mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi ini selain manusia dan jin, itu prinsipnya mereka mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, burungnya waktu terbang aja.
Karena memang takdir Allah untuk dia itu ya bisa terbang, ya dia terbang. Gonjang-ganjing alam kayak apa saja, selagi masih bisa berenang ya ikan itu berenang. Karena memang ketentuan Allah untuk dia ya berenang itu. Demikian juga nanti makhluk-makhluk yang lain. Maka kalau kita belajar dari situ harusnya kita itu ya sama. Apapun keadaan kita ini tidak boleh lupa bahwa kita ini hamba Allah yang harus selalu menghamba kepada Allah. Di semua keadaan kita jalani tugas kita sebagai hamba dan sebagai sesama bagi sesama yang lainnya. Mau apapun yang terjadi harus berfungsi dua sisi kehidupan kita, yang pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah. Apapun yang terjadi, mau jadi atau tidak jadi, PPN naik atau tidak naik, pokoknya harus tetap bertindak sebagai seorang hamba. Jangan hanya gara-gara keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, terus penghambaan kita menjadi melemah. Jangan hanya karena kemudian tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan keadaannya, terus fungsi kita sebagai khalifah itu menjadi melemah. Kemudian hubungan kita dengan sesama menjadi tidak baik. Semua apapun yang terjadi, kita harus tetap menghamba kepada Allah karena kita ini hamba Allah. Apapun yang terjadi ya kita tetap harus menjadi khalifah di muka bumi ini, menebar kebaikan pada sesama karena Allah. Kalau mau kita teruskan, mau apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita sebagai suami ya tetap harus bertanggung jawab dan baik kepada istri. Sebagaimana kalau kita sebagai ayah juga harus baik sebagai ayah kepada anak-anak kita. Terus begitu. Apapun yang terjadi, kira-kira gitu. Ya tentu sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan kepada kita, karena prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kalau kita kemudian sibuk menolak takdir itu, di samping menyakitkan, kita akan kehilangan romantisme rohani dengan Allah. Jadi kalau kita ini sibuk menolak takdir, di samping itu menyakitkan, dan yang kedua, kita akan kehilangan romantisme rohani dengan Allah. Tapi kalau takdir itu kita terima dengan penuh keikhlasan, dengan sabar dan atau dengan syukur dengan ridho, maka kita akan memiliki romantisme rohani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau apa-apa kita nolak, gak terima dengan ketentuan Allah, itu malah capek. Karena takdir itu semakin ditolak semakin menyakitkan. Mending diterima dengan sabar dan atau dengan syukur. Nah, tentu sebagai orang beriman kita paham makna menerima di situ bukan berarti kita menafikan usaha, karena usaha itu bagian dari perintah Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya, sikap hati itu menerima semua ketentuan Allah. Nah, sikap fisik bertindak sesuai dengan perintah Allah. Oh, Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh kita berserah, ya kita berserah. Allah suruh kita apa saja, ya kita nurut pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang telah beriman, kenapakah kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Allah murka banget. Amat besar kebencian di sisi Allah kalau kalian mengatakan bahwa kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak kerjakan. Nah, ini
biasanya ayat dipakai untuk orang-orang seperti saya. Apakah hanya mengatakan tapi tidak mengamalkan? Jarkoni, ngajar ning ora dilakoni. Nah ini kalau di Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu yang kitab Ad-Da'wah Dawa yang dulu pernah kita bahas itu. Kalau ada orang mengajarkan sebuah kebaikan tapi dia tidak baik, kalau ada orang mencegah kemungkaran tapi dia berbuat kemungkaran itu sendiri, itu kadar dosanya beda dengan orang yang memang tidak pernah melakukan itu terus kemudian dia berbuat kemungkaran atau memang meninggalkan ketaatan. Itu yang mengajarkan tuh ada yang mengatakan itu lebih, kalau menurut pada ayat ini itu lebih besar dosanya. Karena wis ngajari ning sik nglakoni. Maksiat maksudnya. Tahu ketaatan diajarkan tapi dia tidak menjalankan. Kata Ibnu Qayyim ditambah lagi, yang lebih parah lagi adalah kata beliau, dia kalau ke orang lain dia keras sekali ke orang lain. Ayo sholat, jangan tidak sholat. Kalau ada kemungkaran dia begitu kuatnya mencegah kemungkaran itu, tapi begitu itu terjadi pada keluarganya, tumpul dia. Jadi kepada orang lain begitu kerasnya, kepada keluarganya tumpul dia. Bahkan ini yang parah, membenarkan kemungkaran yang terjadi. Itu Allah lebih murka lagi. Sehingga bisa jadi orang seperti itu akan dipercepat adabnya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Itu di kitab Ad-Da'wah Dawa itu kita bahas. Jadi kalau ngomentari tetangganya itu, wah itu kemungkaran enggak benar tuh. Tapi anaknya sendiri berbuat begitu itu dia memaklumi atau membenarkan. Wah, lebih lagi. Makanya harusnya kalau kepada orang lain dia tegas terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka kepada keluarganya pun juga harus sama. Tentu keluarga dalam pengertian yang level utama ya. Kayak saya, kalau saya suami, istri, anak terutama. Orang-orang yang di bawah pengampuan kita. Karena kalau kita naik ke atas itu nanti beda bab gitu. Beda bab. Karena itu sudah bukan di bawah tanggungan kita, tapi dia berada di atas kita itu. Atau yang berada di posisi samping yang itu di luar lingkar pengaruh kita. Itu nanti beda bab lagi. Paling enggak yang di level utama. Kecuali dia sudah berupaya mencegah kemungkaran itu tapi tidak berhasil, itu beda bab. Tapi jangan merestui kemungkaran itu gitu. Yang terjadi di dalam keluarga itu. Kalau guyonannya orang dulu ya, Pak Haji, anak sampean judi Pak Haji. Astagfirullah, menang Pak Haji. Alhamdulillah. Ini guyonan orang dulu gitu. Jadi rasane nguntungno didukung kemungkarannya. Naudzubillah min syarri dzalik. Allah. Nah ini, namun ayat ini tidak merubah hukum ya. Ini harus dicatat baik-baik. Ayat ini tidak merubah hukum, lantas kemudian yang sunnah menjadi wajib hanya gara-gara dia udah ngajari. Contoh gini. Saya ngajari sholat duha misalnya gitu ya. Saya ngajari sholat duha. Kan saya ngajar fikih ya, di dalam kajian fikih dan hadis itu kadang ada bab tentang sholat duha kan. Nah, suatu saat saya nggak sholat duha misalnya, apa saya berdosa hanya gara-gara saya tidak sholat duha? Yang enggak, tetap sholat duha itu hukumnya sunnah dan Allah tidak murka kepada saya hanya karena saya tidak sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha hukumnya tetap sunnah. Itu seperti itu. Karena kalau dituntut harus melakukan semua padahal tidak semua menjadi ketentuan yang wajib bagi seseorang karena kembali pada kemampuannya, maka itu tidak lantas kemudian berlaku ketentuan ayat ini pada menyeluruh. Contoh yang lain misalnya, ada seorang ustadz ngajarin tentang zakat tambang. Saya ngajari Pak Bad misalnya zakat tambang. Oh, zakatnya kan gede loh. Sementara saya kan bukan pengusaha tambang. Ya tentu saya nggak pernah ngeluarin zakat tambang. Kecuali lu kotoh, saya gali sumur nemu mahkota Raja Majapahit misalnya, itu beda bab. Ini ceritanya kan apa terus saya berdosa hanya gara-gara ngajar, karena saya kan ngajar di perusahaan tambang itu Pak, Tura Consulting saya ngajar di situ. Apa terus kemudian kalau saya nggak ngeluarin zakat tambang terus kemudian saya berdosa? Ya enggak lah.
Saya nggak punya kemampuan untuk itu. Cuma saya mengajarkan itu. Nah, itu sama dengan dulu ketika saya belum haji. Sering orang itu minta saya ceramah haji. Saya sering dulu ya semasa saya belum haji, saya bilang, "Maaf Bu, saya belum haji saya." Saya nolak dulu. Nah, tapi kadang jamaah maksa, "Enggak apa-apa Ustaz, ilmunya saja." Ya sudah, saya sampaikan walaupun saya belum haji. Nah, termasuk dulu Pak Bad mengundang saya ceramah haji, saya belum haji itu saat itu. Ketika Pak Bad mau haji dulu. Biasanya saya sampaikan saya belum haji saya. Enggak apa-apa Ustaz, ya sudah enggak apa-apa kalau gitu saya ceramah semampu saya. Ya, sama dengan saya ceramah nikah kan dari sebelum nikah ya. Apa saya berdosa ceramah nikah padahal saya belum? Enggak, Mas, saya bukan enggak mau nikah, belum. Insya Allah begitu. Saat itu, sekarang sudah. Kalau sekarang saya ngomong belum apa? Allah Akbar. Paham nggih? Ini contoh aja, Allahu Akbar. Nah, jadi tetap terkembali kepada ketentuan hukum asal ya, tidak lantas kemudian menjadi wajib hanya gara-gara sudah mengajarkan. Tidak, status hukumnya tetap sunnah. Jadi bisa dimengerti ya, ini tidak merubah hukum. Allahu Akbar. Dan memang Nabi berpesan kepada para sahabatnya ketika hendak berdakwah itu, seingat saya itu pesan beliau, ibda binafsik, kata Nabi. Kalau mau dakwah itu ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Karena ketika kita berharap orang lain berubah, itu seringkali orang gagal. Ini berbeda dengan kalau dia menuntut dirinya untuk berubah terlebih dahulu, biasanya perubahan akan terjadi pada sekitarnya. Kita nggak usah jauh-jauh, ngomong anak saja, nggak usah ngomong atau yang lain-lain. Ngomong anak saja. Ketika semakin kuat kita menuntut anak itu berubah, kadang ya nggak berubah kadang. Tapi ketika kemudian kita yang memulai perubahan itu, tidak jarang dengan izin Allah perubahan itu terjadi. Tentu semua karena Allah kita kerjakan. Nah, jadi tuntut diri kita untuk berubah lebih baik, insya Allah sekitar itu. Sama dengan ketika kita menuntut istri kita berubah misalnya. Semakin kuat kita menuntut, kadang malah gak berubah-berubah. Tapi ketika kita mulai dari kita perubahan itu, walaupun gak langsung juga kadang, tapi paling enggak insya Allah berprogres itu. Insya Allah. Itu seperti itu. Ya namanya usaha kan. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka pesan Nabi kepada para dai-dai yang akan berangkat itu, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Malah Imam Ghazali rahimahullah dalam pembahasan tentang tarbiyatul aulad itu, tentang pendidikan anak, kata beliau apa? Adib auladakum khamsata wa ishrina sanatan qabla wiladatihim. Didiklah anakmu 25 tahun sebelum mereka lahir. Piye terus karepe? Kata Imam Ghazali itu, didiklah anakmu sebelum 25 tahun mereka lahir. 25 tahun sebelum mereka lahir. Terus piye iki didik anak 25 tahun sebelum mereka lahir? Maksudnya adalah didik dirimu sendiri, baru kita akan bisa mendidik anak-anak kita. Jadi pendidikan itu bermula dari islahun nafsi, memperbaiki diri sendiri. Allah Akbar. Itu saja para ulama-ulama kita kadang masih ada yang kecolongan. Walaupun ada beberapa yang dengan izin Allah ya berhasil. Imam Suyuti rahimahullah itu diketahui dalam manakibnya itu, dalam biografinya itu, beliau pernah diuji oleh Allah punya anak yang dawablek. Saking dawableknya itu sampai beliau berdoa sama Allah, ya Allah, kalau udah nggak bisa dibenerin anak ini, udah matikan saja udah. Saking keselnya Imam Suyuti. Kalau anak ini nggak bisa dibenerin juga, matikan saja udah. Malam itu dilihat anaknya hilang. Mau habis didoain begitu itu loh, disamperin ke kamarnya itu hilang anaknya. Loh, oh hilang anaknya nanti. Ternyata dia pergi ke Maroko Maghrib, mondok di sana, pulang-pulang jadi ulama besar. Masya Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah
Wa radhiyallahu an, beliau ini pernah ngeluh tentang putranya yang namanya Ali. Sampai dikenal doanya luar biasa itu. Ya Allah, aneka daya upaya telah hamba kerahkan untuk mendidik anak saya Ali, anak hamba Ali. Tapi rupanya anak hamba ini duablek ya Allah. Tolong ya Allah, didik anak hamba Ali untuk hamba, kata Fudail bin Iyad. Ya Allah, tolong didik anak hamba Ali untuk hamba ya Allah, kata Fudail bin Iyad. Di antara doa saya itu mirip, saya niru-niru Fudail bin Iyad. Cuman saya nggak berani ngomong segala daya upaya telah hamba kerahkan untuk didik anak hamba ya Allah. Kalau beliau memang betul-betul ya. Kalau saya kan merasa kurang maksimal, maka kalimatnya saya ganti, ya Allah, mohon ampun dan maafkan kebodohan hamba dan kecerobohan hamba dalam mendidik anak-anak hamba ya Allah. Maka tolong didiklah anak-anak hamba untuk hamba. Maka tolong didiklah anak-anak hamba untuk hamba ya Allah. Nah, itu doanya Fudail bin Iyad. Allahu Akbar. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, sampai sini saya mau, sering ada jamaah itu nanya ke saya gini, Ustadz, saya itu posting di WA grup keluarga tentang kebaikan Ustadz. Saya ditegur sama paman saya Ustadz. Ini kisah nyata ya. Ada ibu-ibu nanya gitu ke saya. Kata paman saya gini, Ustadz, emang kamu sudah baik apa kok ngajak kita baik? Gitu kan. Sama omnya gitu. Kamu itu memang sudah baik apa kok ngajak kita baik? Bagaimana jawabannya Ustadz? Bu, bilang aja sama paman ibu, Om, saya ini belum baik. Saya ngajak kita semua baik agar kita bareng-bareng baik. Agar kita bareng-bareng baik. Kan kalau bareng-bareng kan lebih enteng daripada kalau sendiri-sendiri. Yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Yang diterkam oleh setan itu orang yang baiknya itu sendirian, nggak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng pasti akan ada fungsi saling mengingatkan itu. Terus pamannya negur lagi. Kamu nggak takut apa dengan nyebut ayat ini? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gimana Ustaz jawabannya? Saya jawab, bilang sama paman sampean begini, Om, ayat itu kan bicara orang yang ngajak kebaikan sementara dia nggak mau baik. Dia mencegah kemungkaran sementara dia tetap dalam kemungkaran. Saya bukan tidak mau baik Om, saya mau baik. Cuman saya mau kita baiknya bareng-bareng. Saya maunya itu nggak baik sendiri Om, saya maunya baik bareng-bareng, berproses bareng-bareng. Jadi ayat ini berlaku untuk orang yang ngajak kebaikan tapi dia sendiri nggak mau baik. Atau dia mencegah kemungkaran tapi dia dalam kemungkaran. Walaupun dalam konteks ayat ini nanti berkaitan dengan orang yang nyuruh anaknya dalam keimanan tapi dia sendiri kafir gitu loh. Dan konteksnya itu nanti ayat ini. Nah, makanya konteksnya kalau mau kita perlebar itu seperti itu. Jadi nyuruh kebaikan tapi dia sendiri nggak baik. Nyuruh orang agar jangan berbuat kemungkaran, dia sendiri berbuat kemungkaran. Nah, ini berlaku. Akan beda dengan orang yang oke, saya memang belum baik, tapi saya mau ngajak orang dalam kebaikan supaya kita ini bareng-bareng baik gitu. Supaya kita ini bareng-bareng baik. Apalagi kalau kita dakwah tengah masyarakat itu ngajak orang ke masjid misalnya, kadang tidak jarang orang mengatakan, kamu itu siapa ngajak-ngajak saya ke masjid itu? Kamu tahu dalilnya apa misalnya? Tanya dalilnya sekarang. Saya sering bilang ke jamaah itu kalau ditanya dalil, kalau nggak ngerti dalil nggak usah dalil. Bilang aja, maaf Pak, saya sama Bapak orangnya sama Pak, sama-sama masih bodoh. Kita nggak ngerti dalil Pak. Kalau mau tahu dalil, ayo Pak kita ke masjid Pak, kita ke musola Pak. Di sini ada ustadz, ada ustadzah, kita nanya dalil Pak situ Pak. Kalau saya nggak ngerti dalil Pak, saya. Kalau Bapak mau tahu dalil, ayo ikut saya Pak, ikut saya Pak. Di masjid, di musola ada ustadz Pak, ada ustadzah, kita nanya di sana, kita nanya tentang dalil di sana. Itu gitu.
Allahu Akbar. Langsung lompat ayat 10 nggih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang telah beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kita oleh Allah diajak dagang nih, diajak dagang oleh Allah. Mau enggak? Ya maulah. Apa perdagangan yang menguntungkan itu, yang menyelamatkan kita dari siksa yang pedih itu? Yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Masya Allah Syekh, matur nuwun saya. Jazakallah khairan. Semoga segenap harapan baiknya Syekh Faruk segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia dan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad, berjuang di jalan Allah. Jadi mau berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Jadi sebagai bentuk konsekuensi beriman kepada Allah adalah kita buktikan dengan kebersihan kita untuk berjuang. Berjuang dengan harta dan diri kita di mana? Di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semua itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Jika kalian berbuat demikian, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memastikan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Sering orang agak dengan nada miring mengatakan begini, dan ini banyak dikatakan oleh banyak orang juga. Yang mengatakan, oh kamu itu kalau sama Allah mentalnya masih mental pedagang kamu itu. Masih hitung-hitungan pahala kamu itu. Sebagian orang mengatakan kadang dengan bahasa yang agak miring. Saya hanya mencoba memahami ya. Saya akan mencoba memahami dan mencoba menjembatani dua pemikiran yang saya paham. Maksud orang yang mengatakan itu, mbok ya orang yang ikhlas karena Allah, gak usah hitung-hitungan gitu. Oke, saya paham itu, tapi saya mau terangkan dulu gini ini. Ada hal yang patut untuk kita mengerti terlebih dahulu. Ketika kita bicara misalnya berharap pahala ini, berharap pahala itu, berharap ini itu kepada Allah gitu ya. Saya mau terangkan dulu gini. Pahala itu bukan semata-mata soal angka sebenarnya, pahala itu. Saya ulang ya, pahala itu bukan semata-mata soal angka. Pahala itu satu, rahmat Allah, pahala itu. Termasuk nanti kalau kita bicara soal surga neraka. Itu bukan semata-mata tempat itu. Tapi surga itu rahmat Allah, neraka itu murka Allah. Sehingga ketika kita beribadah, tentu semua kita beribadah pasti karena Allah, nggak mungkin nggak karena Allah. Paling tidak kita menyadari itu perintah Allah gitu aja lah, paling tidak. Karena semua kita pasti menyadari itu sebenarnya, asal sadar tapi ya. Itu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati pasti lillahi rabbil alamin. Wes, bahwa kemudian kita ketika beribadah itu ada harapan-harapan, itu tidak ada masalah terkait dengan pahala, surga, selamat dari siksa neraka. Karena hakikat ini yang kita pahami, hakikatnya pahala itu bukan soal angka-angka, tapi itu rahmat Allah. Pahala itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Surga itu kasih sayang Allah, rahmat Allah. Terus neraka itu murka Allah. Sehingga karenanya kemudian yang kita kerjakan adalah ketaatan-ketaatan yang intinya itu ya kita tentu berharap mendapatkan rahmat Allah sebesar-besarnya. Sebanyak-banyaknya kita mendapatkan rahmat Allah itu ya sebesar-besarnya rahmat gitu loh. Maka kalau spirit ini yang kita bangun, bahkan para nabi dan rasul pun tidak ada yang puas dengan rahmat Allah karena terus merasa butuh dan berharap akan rahmat Allah. Kalau itu yang dimaksud. Jadi bukan hanya semata-mata surga soal bidadari yang cuantik itu, bukan hanya semata-mata soal nikmat-nikmat yang
jasmani itu, tapi lebih dari itu adalah itu rahmat Allah itu. Di mana puncak nikmatnya adalah perjumpaan dengan Allah. Nah, puncak nikmat adalah perjumpaan dengan siapa? Allah. Itu satu dulu. Terus kita mengetahui nilai pahala itu sangat penting juga supaya kita tidak salah dalam skala prioritas itu. Jadi kenapa ulama-ulama fikih terutama, nanti sedikit berbeda sama ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama-ulama fikih itu kenapa kok kemudian sering bicara tentang keutamaan dan pahala misalnya. Karena ini lebih kepada supaya kita ini mengerti skala prioritas rahmat mana yang lebih besar dan mana yang besar tapi tidak lebih besar, supaya nanti kita tidak salah dalam skala prioritas, supaya kita tidak kena talbis iblis kalau bahasanya Ibnu Jauzi itu. Di antara bentuk talbis iblis itu apa? Dibuat orang itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Itu talbis iblis itu. Makanya ulama-ulama fikih itu sering ngomong soal ini. Ini lebih utama, pahalanya lebih besar. Ya, itu. Kenapa? Karena supaya kita tidak kena talbis iblis. Karena kalau kita nggak paham ini, kita bisa kena talbis iblis nanti itu. Contoh misalnya, contoh. Tahajud ngejos subuh kesiangan, ini kan ada. Tahajud itu utama, tapi sholat subuh berjamaah di masjid di awal waktu bagi laki-laki ya, itu jauh lebih utama. Bukan jauh lebih utama. Fuqara masakin dia perhatikan, bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Nah, ini kalau kita nggak paham skala prioritas, itu kita bisa sibuk dengan yang utama tadi, tanpa disadari meninggalkan yang lebih utama. Kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek, itu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, makanya hati-hati. Nah, jadi harus pahami dia. Jadi kalau kita paham, oh ternyata pahala itu rahmat Allah. Oh ternyata surga itu rahmat Allah. Sampai sini kita tidak ada masalah sebenarnya. Maka pengertian berdagang dengan Allah itu maksudnya apa? Kalau kita dagang dengan orang lain bisa untung bisa rugi. Kalau sama Allah nggak ada ruginya gitu loh. Allah menjamin pasti untung. Itu persis dengan pernyataan Allah yang mengatakan siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Dan Allah janji pasti bayar, bahkan Allah janji bayar lebih. Ya, kalau yang jamin saya misalnya Pak Supriyatna saya percaya, apalagi yang jamin Allah, masa saya nggak percaya kan gitu. Kan begitu nilai tauhidnya itu sebenarnya kan. Lawang yang jamin saya Pak Haji Maman aja saya percaya, masa yang jamin Allah saya nggak percaya gitu. Itu kan kalau bahasa kasarnya seolah-olah Allah mau bilang, udah kasih aja dulu nanti aku yang bayar, kira-kira gitu. Kalau yang ngomong gitu orang lain aja kita percaya, masa yang ngomong gitu Allah kita nggak percaya, kira-kira gitulah ya. Itu maksudnya. Jadi jangan bayangkan Allah butuh utangan tuh. Oh, sakire Allah butuh utangan, enggak, bukan itu. Itu bukan begitu maknanya. Maknanya adalah kalau kita infak fisabilillah dengan harta kita, Allah janjikan ganti. Oh, yang ngomong Allah dan Allah janjikan lebih dalam hal ini. Allahu Akbar. Jadi kalau nanti ada orang ngatain kita, kamu sama Allah kok kayak orang dagang aja. Iya, berdagang dengan Allah untuk mendapatkan rahmat Allah yang lebih besar. Karena semua kita berharap rahmat Allah. Jadi bukan semata-mata angka-angka. Kamu kok berharap masuk surga? Surga itu rahmat Allah. Siapa yang nggak berharap rahmat Allah? Nah, itu seperti itu. Jadi rahmat Allah. Neraka itu murka Allah. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah dari neraka, dari siksa neraka itu bukan semata-mata siksanya, tapi lebih dari itu, karena neraka itu adalah murka Allah. Ya, itulah yang Nabi sampaikan ketika di Taif itu kan.
illam takun alayya ghadiban fala ubali. Asal engkau tidak marah padaku ya Allah, hamba tidak peduli. Pun monggo terserah jenengan, kalau pada kita. Panjenengan apakan saya terserah pun, kira-kira gitulah ungkapan Nabi. Yang penting satu ya Allah, jangan marah padaku ya Allah. Asal engkau tidak marah padaku pun monggo sak kersa jenengan pun. Yang penting jangan marah pada hamba. Karena murka Allah itu hal yang paling ditakuti oleh para kekasih-kekasih Allah. Famayyan suruni minallahi na'asaitu. Maka siapakah yang bisa menolong saya dari siksa Allah kalau aku durhaka kepada Allah? Maka para nabi itu diantara munajat-munajatnya yang paling pokok adalah sangat berharap agar Allah jangan marah, itu aja. Asal engkau tidak marah padaku ya Allah pun monggo borong kerso terserah panjenengan, asal jangan marah pada hamba ya Allah. Ya, kalau Allah nggak marah berarti kan rahmat. Kalau rahmat ya mesti api rahmat. Kalau Allah ridha mesti baiknya. Itu seperti itu. Itu ada tangganya. Walaupun nanti dengan izin Allah lama-lama kita akan dibantu oleh Allah kok untuk mencapai pada kesadaran betul-betul tadi ya. Al-An'am ayat 192 itu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akan ada masa kok di mana kita begitu kita sholat di hati kita enggak ada apa-apa lagi selain dari cinta Allah, ridha Allah, cinta Allah, ridha Allah, dekat dengan Allah, dibersamai oleh Allah secara khusus, udah gitu. Akan ada masa itu. Kalau saya pernah sampaikan sini barangkali ya, seingat saya pernah saya sampaikan, kalau belum ya ini saya sampaikan sekarang. Setiap kita ini ketika awal mula mentaati agama ini biasanya ya, kesadaran pertama yang muncul itu adalah kesadaran taklif. Taklif itu beban. Saya harus begini, saya tidak boleh begitu. Nah, hukum taklif itu ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Sehingga orang kalau kesadaran ini yang muncul, pertama bagus dia sadar. Berarti dia sudah sadar dia punya beban tanggung jawab untuk dilakukan atau ditinggalkan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain keberagamaannya masih dipaksa. Dengan kata lain belum nikmat karena dia merasa sudah masuk waktu sholat lagi. Sudah mau gitu itu begitulah gitu. Tapi bagus dia punya kesadaran untuk mentaati daripada yang nggak sadar gitu. Tapi biasanya keberagamaannya belum nikmat. Kenapa kok belum nikmat? Karena masih terbebani. Seiring berjalannya waktu muncul kesadaran yang kedua biasanya. Kalau dia mau terus bermujahadah, mau terus belajar, nanti biasanya muncul kesadaran yang kedua. Apa itu? Kesadaran tahaqquqi. Jadi mulai ngerti hakikat dari amalan-amalan yang dikerjakan itu ternyata semua yang dia kerjakan baik ataupun buruk kembalinya ke dia sendiri. Manfaatnya kembali ke dia, bahayanya kembali ke dia. Sehingga dia mulai ngerti, oh ternyata saya ini bukan cuma wajib sholat 5 waktu, saya ini butuh sholat 5 waktu itu butuh saya itu. Kenapa? Karena ternyata manfaatnya untuk saya sendiri. Oh, ternyata saya tidak hanya wajib zakat, saya ini butuh zakat itu butuh. Kalau saya mampu itu saya wajib zakat itu, nggak cuma wajib, saya butuh zakat itu. Kenapa? Karena kalau saya zakat itu ternyata manfaatnya untuk saya sendiri, gitu. Oh ternyata saya tidak hanya harus jujur dan amanah, tapi saya butuh berlaku jujur, saya butuh berlaku amanah, saya butuh. Karena semua itu kembali pada diri saya sendiri. Nah, sebagaimana kemudian orang juga merasa butuh. Oh iya, saya butuh tidak zina, saya butuh tidak bohong dan khianat, saya butuh tidak zalim kepada sesama. Butuh, merasa butuh. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia berbuat yang nggak benar itu kembali ke dia sendiri semuanya. Bahasa Al-Qur'annya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, orang dengan kesadaran yang kedua ini biasanya mulai merasa butuh. Ini insyaallah semua kita insyaallah ya, kalau yang ngaji insyaallah sudah mulai itulah. Jangan kenapa subuh-subuh ke masjid? Karena merasa butuh loh. Saya butuh ke masjid ini. Saya butuh baca Al-Qur'an, saya butuh zikir, saya butuh doa, saya butuh
rasa butuh. Di sini ibadah mulai terasa nikmat biasanya. Ibadah mulai terasa nikmat biasanya. Kenapa? Karena merasa butuh. Saya dulu masih kecil, saya masih ingat itu. Saya tuh gak seneng itu sama bawang merah itu. Bawang putih, bawang merah. Kalau ibu saya masak telur dadar itu ada bawangnya itu. Saya singkirin itu. Nasi goreng ada bawang, saya singkirin itu. Belakangan ternyata saya tahu manfaatnya banyak. Terus saya butuh juga. Nah, jadi senang makan bawang. Dulu saya masih kecil itu diparutkan temulawak sama ibu saya, Allah yarham. Itu saya lari itu, tidak mau saya itu. Kejar sama ibu saya itu, dicekoki temulawak. Gitu. Itu dalam hati saya membuatin ibu saya ini kejam sekali. Mosok anaknya yang unyu-unyu cekoki temulawak itu. Tapi belakangan ketika saya sempat kena asam lambung itu, sama dokter suruh minum temulawak itu, ya Allah. Sekarang itu saya nggak sering sih, kalau pas ada masalah di lambung itu saya ngomong sama istri, Dek, temulawak Dek. Kalau ada tukang jamu itu diantara saya tanyakan, ada temulawak. Nah, dulu nggak mau, sekarang nyari malah temulawak. Ngerti manfaatnya, mulai menikmati itu. Beberapa pecinta kopi kan malah menikmati kopi yang pahit toh, nah, daripada kopi yang manis. Kalau saya madzhabnya masih yang manis. Tapi singkat kata singkat cerita, masing-masing begitu merasa butuh itu kita nyari, dan itu ibadah mulai terasa nikmat biasanya. Apalagi kalau kita membaca penjelasan Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika membahas firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaih li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku ini tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, di sini saya ulang, orang sudah mulai merasa butuh untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, kalau kita terus istiqamah, ibadah, mujahadah terus, insya Allah kita akan sampai pada kesadaran yang ketiga, yaitu kesadaran mahabbah, di mana kita beribadah itu karena dorongan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah akan terasa nikmat karena dirasakan sebagai pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya. Sebagaimana seorang kekasih ingin berlama-lama dengan kekasihnya, maka orang yang ibadahnya karena cinta itu ingin berlama-lama dalam ibadahnya. Biasanya yang begini-begini ini yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar. Ya tanya itu ya, kalau andekan boleh nggak keluar dari masjid, di masjid tok ya, kira-kira gitu. Cuma karena ada tanggung jawab, ya, akhirnya harus keluar dari masjid. Andaikan boleh tak sujud terus saja, sudah nggak usah bangun-bangun. Andaikan tidak ada kewajiban yang lain. Andaikan ya, itu andaikan. Karena saking nikmatnya berdua-dua dengan Allah, bersama dengan Allah. Ramadan berakhir, andaikan setahun ini semuanya Ramadan gitu loh. Nah, itu saking semangatnya karena merasakan nikmat. Biasanya orang kalau merasakan nikmat dalam ketaatan akan terasa sakit dalam kemaksiatan. Orang kalau merasakan nikmatnya taat, biasanya dia akan merasakan sakit dalam maksiat. Kalau dia merasakan dekat dengan Allah itu sebagai sebuah kenikmatan, maka jauh dari Allah itu suatu hal yang sangat menyakitkan.
Ketika dia merasakan nikmatnya zikir, maka lalai dari Allah itu satu hal yang sangat disesali dan sangat menyakitkan bagi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah buat kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Jadi Allah gerakkan hati kita untuk mencintai segala bentuk aktivitas yang meningkatkan iman. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kita. Indahnya iman itu, kalau dalam hadis dikenal dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Karena dia merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah, maka otomatis wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Karena senang taat, otomatis enggak senang maksiat. Nah, kalau STMJ salat terus maksiat jalan atau amar ma'ruf nyambi mungkar, belum masuk berarti. Belum masuk berarti. Ya ini kita semua berproses, kita semua berproses. Karena kalau yang sudah jadi itu gitu. Karena senang taat, otomatis dia benci pada segala bentuk kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau ini yang terjadi pada kita, dan semoga kita seperti ini, kata Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Atau lebih tepatnya rasyidun itu orang yang cerdas sebenarnya. Orang-orang yang cerdas. Samping ulil albab itu, rasyid itu termasuk orang-orang yang cerdas. Orang yang cepat dan tepat dalam tindakan itu rasyid namanya. Itu. Ada Pak Abdul Rasyid ada. Oh, Rasyada. Pak Rasyada. Orang yang punya kecepatan dan ketepatan dalam mengambil tindakan itu rasyada namanya. Allah Akbar. Jadi cocoknya Pak Rasyada jadi wali kota. Oh, sekjen no? Oh, enggak ada. Jalan sekarang. Oh, ada. Oh, dirjen, Masya Allah. Itu orang yang punya kecepatan dan ketepatan dalam mengambil tindakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inspirator, motivator. Ya betul. Ya sama tadi saya ulang. Jadi yang bersangkutan tidak terkena dalam ayat ini, asalkan yang bersangkutan itu memahamkan kepada orang lain. Ini loh ilmu yang saya ketahui tentang ini. Saya nggak bisa mengerjakan karena saya tidak punya posisi di situ. Dan belum tentu juga saya orang ahli di lapangan juga. Tapi saya tahu teorinya. Tidak ada masalah Pak. Karena konteks ayat ini nanti yang saya pahami ya, itu ceritanya nyuruh anaknya berbuat baik tapi dia sendiri nggak mau baik, nyuruh anaknya beriman tapi dia nggak mau beriman. Jadi motivator, inspirator, orang jualan ide itu tidak ada masalah. Kan ada pendiri, ada penggagas, ada pendiri, ada pemakmur yang memakmurkan itu, ada pelestari lah yang melestarikan memakmur, ada pendobrak nanti. Ini empat-empatnya harus kerjasama ini. Ada orang itu hanya punya ide tapi nggak bisa mendirikan.
maka butuh orang yang bisa mendirikan. Syukur-syukur dua-duanya ada pada satu orang, lumayan itu. Tapi ada orang yang bisa mendirikan tapi nggak bisa merawat, maka butuh orang yang memakmur, yang bisa memakmurkan, yang bisa melestarikan, yang bisa merawat ini. Dan kita juga butuh pendobrak. Ini mesti dikritik terus agar ada perbaikan. Jadi memang ada orang kerjanya tukang kritik itu memang ada. Tapi betul-betul murni mengkritik ya, bukan menghina, beda. Mengkritik itu artinya ditunjukkan ini nggak benar, harusnya begini-begini. Nanti kalau dia suruh jadi pemimpin dia memang nggak bisa, Pak. Kerjanya memang ngeritik tok. Memang dia di tataran ide, bukan di tataran di tataran fakta, lapangan, realita. Itu seperti itu. Jadi mboten nomor apa Pak Pradono, mboten nomor. Tidak apa-apa. Memang dia memang bukan orang lapangan. Dia orang ide tadi itu. Ya. Dia jualan idenya itu. Dan sekarang Menteri Pendidikan kan menganjurkan agar kita investasi di ide kan, di ide itu. Iya, ide apa Pak? Iya itulah Pak, gagasan. Jadi gagasan itu bisa jadi investasi juga. Jadi tidak hanya melulu investasi materi ya, tapi lebih dari itu ide, investasi gagasan. Makanya investasi itu katanya kepala ke atas apa namanya misalnya itu. Orang sekarang itu bahasanya begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW itu dalam berikan tugas kepada sahabatnya itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dalam Islam ada rumus kan, idza wushidal amru ila ghairi alifan tadrisa. Ketika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya. Makanya semua harus diserahkan kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Pak Supriyatna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Cin sambil minum nggih. Yang pertama bahwa seorang yang beriman itu menggunakan nama Allah tersebut bergetar hatinya. Ini kadang-kadang itu bergetar hatinya. Nah ini kenapa harus bagaimana? Ya sudah demikian. Saya juga khawatir iman saya itu sangat rendah sekali. Dia pertama anaknya bagaimana? Kemudian yang kedua terkait yang lain daripada alasan ada maknanya dari teman bahwa kita dalam al-hadis sering-sering kalau ada bentuk materinya mudah, misalnya siapa namanya ada anak dua perempuan laki, kemudian ada saudara dan seandainya orang yang meninggal itu bukan punya materi, bahkan punya gitu ya. Bagaimana pembagian kepada anak dan sebagainya, karena setiap meninggal dunia kalau ada anak orang ini berutang katakan kepada ahli waris. Seandainya orang-orang yang mengumpulkan kepada ahli waris, padahal anak ini apakah dua menjadi satu dan seterusnya. Begitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama problem Bapak itu problem saya juga. Jadi sama Pak. Kadang ada masa di mana kita dengar lantunan ayat Al-Quran itu kita tergetar gitu ya, tergetar. Tapi ada masa di mana kadang kayak nggak membekas sama sekali, lewat gitu aja. Sama Pak. Jadi Bapak dengan saya sama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya terkembali kepada baiknya iman ya. Jadi iman itu kalau membaik, kalau iman itu membaik, menguat gitu, maka di antara tanda yang Allah sebutkan di surah Al-Anfal itu adalah bergetar hati kita ketika dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah dan kita sebut nama Allah di hadapan kita. Maka supaya kemudian iman kita seperti itu, ya berarti harus terjadi yang namanya tazkiyatun nafs, Pak. Pembersihan jiwa. Supaya nanti hati kita ini punya kepekaan terhadap zikir dan ayat-ayat Allah. Ketika sebut nama Allah dan ayatnya supaya punya kepekaan, itu kita latih dengan tazkiyatun nafs.
Secara umum latihannya ya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, secara umum kita latih dengan perbanyak zikir terus, kita asah terus, jangan pernah capek. Terus sholat juga. Itu bagian dari mengasah hati supaya kita punya kepekaan itu. Nah, tapi saya pernah ingat satu nasihat ya dari seorang ustadz yang mengatakan begini kurang lebih. Kalau kita itu punya rasa ingin berbuat baik gitu kepada seseorang atau kepada siapapun, misalnya kita mudah kasihan ke orang lain misalnya, aduh kasihan ada pengemis, oh ada kasihan, rasa kasihan itu jangan cuma dipendem, tapi eksekusi langsung. Karena kalau dipendem itu di samping nggak sehat, itu juga ya dampak positifnya kepada kita itu juga nggak maksimal. Tapi kalau kita tindak lanjut itu semacam alarm untuk kita mengasah kepekaan itu. Sehingga kalau kita peka dengan hamba Allah, nanti harapannya nanti Allah pekakan kita juga kepada penciptanya. Nah, itulah yang disebut dengan jalan menuju kepada Allah itu sebanyak jumlah hamba-hambanya. Sehingga kemudian insya Allah nanti hati kita akan terlatih. Nah, eksekusi itu nggak harus dalam bentuk tindakan fisik, bisa saja dengan bentuk tindakan batin, mendoakan misalnya. Karena kita tidak mungkin bantu secara fisik, paling nggak kita bantu dalam bentuk doa. Atau kita melihat kemungkaran, itu jangan hati kita itu abai, harus peka kita melihat kemungkaran itu. Dengan apa? Mengingkarinya satu, yang kedua asah hati kita untuk kasihan pada pelaku maksiatnya. Karena kita kasihan maka kita doakan semoga diberi hidayah, dihentikan kedzalimannya, begitu Pak. Jadi mengasah kepekaan kepada sesama dengan mendoakan kebaikan dan atau mendoakan agar dihentikan kedzalimannya dan seterusnya itu bagian dari mengasah kepekaan hati kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak nggih? Itu ini yang ngomong juga masih belajar, kita cuma belajar satu. Kemudian yang kedua, kalau meninggalkan waris prinsipnya sama Pak. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dan dia punya hutang, maka itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Kalau kemudian dia masih punya harta warisan sih masih mending, bisa dibayar pakai harta warisan. Kalau nggak ada harta warisan, yang ada hanya hutang, maka itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Nah, tentu kembali kepada kemampuan ahli waris, karena kan kewajiban untuk ahli waris seluruhnya. Dan ini terkembali pada kemampuan ahli waris. Kalau ahli warisnya mampu, maka dia wajib menunaikan kewajiban itu semampunya tentunya. Tapi kalau dia tidak mampu, ya kembali pada ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Makanya dalam Islam itu ada rumus Pak, orang itu haram berhutang kalau dia tahu bahwa dia tidak akan mampu membayar. Jadi berhutang itu dalam Islam bisa haram hukumnya. Kapan? Ketika dia tahu dia tidak mampu bayar, tapi dia maksa ngutang. Lah ngerti gak iso bayar, ojo ngutang. Mending minta atau apa gitu. Nah, jadi dalam Islam berhutang pun ada aturannya Pak. Nah, makanya kita tidak boleh dengan sengaja berbuat sesuatu yang membebani ahli waris kita dengan sengaja loh ya. Ya tadi tahu dia nggak akan mampu bayar hutang, tapi dia sengaja ngutang. Dia tahu itu kan jadi beban ahli warisnya, itu tidak boleh. Itu di fikih itu ngoten Pak. Nah, makanya saya ulang, kita mesti bisa mengukur kemampuan. Fikih itu realistis. Nah, kalau terlanjur terjadi bagaimana? Ya sudah, kalau keluarganya mau berbuat baik, membayar hutangnya semampunya, alhamdulillah. Kalau enggak repot. Contoh kasus, ada jamaah saya, dia bukan orang sini ya, orang Bekasi Utara sana. Beliau ngomong gini ke saya nggak sebut namanya. Ustadz, ayah saya meninggal dunia, utangnya banyak Ustadz. Apa kata si ibu ini? Kalau hutang itu untuk kami anak-anaknya, untuk ibu kami, oke Ustadz, akan kita bantu bayar hutangnya Ustadz. Tidak Ustadz, utang itu untuk menyakiti ibu kami, untuk menterlantarkan kami, untuk kesenangan pribadinya saja Ustadz. Kesel kan kita Ustadz mau bayar hutangnya, karena ternyata utang itu tidak untuk kami, tapi untuk menyakiti ibu kami, untuk menterlantarkan kami anak-anaknya. Piye itu saya ngono iku. Saya jawab ya, kalau ibu mau bayar sebagai bentuk bakti pada ayah, alhamdulillah. Kalau enggak ya